Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengurai sebuah cerita yang luar biasa ya. Bagaimana caranya perseteruan keluarga, pengasingan, dan sebuah aliansi strategis bisa melahirkan salah satu kesultanan paling berpengaruh di Nusantara. Yap, kita lagi ngomongin kisah lahirnya Kesultanan Banjar. Jadi, gimana sih ceritanya perseteruan keluarga bisa sampai melahirkan sebuah bangsa baru? Nah, ini dia. Mari kita selami kisahnya. Semua ini berawal dari keputusan yang sangat kontroversial dari seorang raja yang sedang sekarat di kerajaan Hindu Daha. Oke, kita mundur sedikit ke akhir abad ke-15. Ada seorang raja dari kerajaan Daha, namanya Raja Sukarama. Nah, beliau ini sudah di penghujung usianya dan tentu saja harus menunjuk siapa penerusnya. Disinilah dramanya dimulai. Kita lihat ada 3 tokoh utama nih. Raja Sukarama sendiri, lalu ada anaknya, Pangeran Tumenggung yang ambisius banget, dan cucunya, Raden Samudra. Anehnya, Raja Sukarama justru melewati anaknya sendiri dan menunjuk cucunya yang waktu itu masih sangat muda, Raden Samudra, sebagai pewaris tahta yang sah. Kebayangkan gimana panasnya situasi? Bisa ditebak, wasiat raja ini langsung memicu krisis besar. Keputusan ini tuh ibarat menyulut api, bukan cuma memecah belah keluarga istana, tapi juga menanam benih-benih pengkhianatan yang nantinya, bakal jadi pemicu perang saudara. Nah, bener aja. Begitu Raja Sukarama wafat, Pangeran Tumenggung nggak buang-buang waktu. Dia langsung bergerak. Dan sejak saat itu, kehidupan pangeran muda kita, Raden Samudra, langsung jungkir balik. Pewaris yang sah justru harus hidup dalam pengasingan. Pangeran Tumenggung ini benar-benar kejam. Dia bahkan tega mengatur pembunuhan saudaranya sendiri demi merebut tahta. Dan tentu saja dia melihat keponakannya, Raden Samudra, yang waktu itu baru aja umur 7 tahun sebagai ancaman terbesarnya. Dari seorang pangeran, jadi nelayan. Demi menyelamatkan nyawanya, Raden Samudra terpaksa kabur dari istana. Dia menyamar jadi nelayan biasa, hidup dari satu desa ke desa lain di sepanjang pesisir Sungai Barito. Benar-benar perubahan hidup yang sangat drastis. Tapi, ya namanya juga takdir ya. Seorang pangeran, meskipun bersembunyi, gak akan bisa selamanya jadi orang biasa. Apalagi kalau ada pihak-pihak yang emang lagi butuh dan mencari seorang pemimpin. Nah, disinilah muncul tokoh kunci lainnya, Patih Masih. Dia ini Perdana Menteri yang cerdas banget dari wilayah Pelabuhan Banjar. Dia udah capek banget harus bayar upeti terus-terusan ke Raja Perebut Tahta, si Tumenggung itu. Suatu hari, dia berhasil menemukan identitas asli sang pangeran dan langsung ngeliat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Kesempatan untuk bebas dari cengkeraman Daha. Dan pemberontakan pun dimulai. Patih masih nggak sendirian. Dia berhasil mengajak kepala-kepala daerah lain untuk bersatu di belakang Raden Samudra. Mereka mendeklarasikan Raden Samudra sebagai raja mereka yang sah dan boom, terbentuklah sebuah gerakan perlawanan. Tapi pertanyaannya, gimana caranya seorang nelayan buronan dan seorang politisi lokal bisa melawan satu kerajaan penuh, ya kan? Mereka sadar banget, semangat aja nggak cukup. Kalau mau menang, mereka butuh sekutu yang jauh lebih kuat. Disinilah Patih Masih dengan kecerdikannya punya ide. Dia menyarankan sang raja muda untuk minta bantuan militer ke kekuatan terbesar di kawasan itu pada masa itu, yaitu Kesultanan Demak. Jadi begini tawar-menawarnya. Langkah pertama, Raden Samudra minta bantuan tentara ke Sultan Demak buat merebut kembali tahtanya. Langkah kedua, Sultan Trenggono dari Demak setuju, tapi ada satu syarat yang gak bisa ditawar sama sekali. Dan syaratnya adalah, langkah ketiga, Raden Samudra dan seluruh rakyatnya harus pindah keyakinan, harus masuk Islam. Jadi, kesepakatannya jelas. Dukungan militer ditukar dengan transformasi total, baik agama maupun politik. Untuk menyegal kesepakatan ini, Demak nggak main-main. Mereka mengirim 1.000 prajurit dan seorang ulama. Jadi ini bukan sekedar aliansi militer biasa loh. Ini adalah awal mula sebuah identitas yang benar-benar baru bagi masyarakat Banjar. Dan akhirnya lahirlah Kesultanan Banjar. Dengan kekuatan penuh dari Demak yang mendukungnya, Raden Samudra akhirnya melancarkan serangan terakhir untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Kemenangannya ternyata diraih dengan cepat. Pasukan Pangeran Tumenggung berhasil dikalahkan dan kerajaan Daha yang sudah lama berdiri akhirnya runtuh. Tepatnya di tahun 1526 sebuah kekuatan baru lahir di tanah Kalimantan. Dan Raden Samudra menepati janjinya. Dia dan seluruh rakyatnya pun memeluk agama Islam. Transformasinya benar-benar total. Coba kita bandingkan.
Kerajaan Daha yang tadinya monarki Hindu berpusat di pedalaman, sekarang digantikan oleh Kesultanan Banjar, sebuah kesultanan Islam yang pusatnya ada di pesisir. Rajanya pun bukan lagi Pangeran Tumenggung, tapi Raden Samudra, yang kemudian dinobatkan dengan gelar Sultan Suryansyah. Dialah sultan pertama dari kesultanan yang baru ini. Tapi, berdirinya kesultanan ini hanyalah sebuah permulaan. Warisannya yang abadi, tapi juga kompleks, akan terus dibentuk oleh dua kekuatan besar, keyakinan dan juga kekuatan asing selama berabad-abad setelahnya. Kita lompat sekitar 2 abad kemudian. Islam sudah mendarah daging, sudah menjadi institusi yang sangat kuat di Banjar. Dan ini sebagian besar berkat jasa seorang ulama besar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini sangat-sangat dihormati oleh pihak kesultanan. Sampai-sampai Sultan Tahmidullah II berwasiat agar keturunannya tidak pernah durhaka pada Syekh Arsyad dan keturunannya. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh beliau. Pengaruhnya bisa kita lihat dari karya-karyanya yang luar biasa. Ada Sabilul Muhtadin, Kitabun Nikah, Kitab Faraid, dan banyak lagi. Buku-buku inilah yang jadi landasan hukum, teologi, dan budaya Kesultanan Banjar. Mulai dari urusan nikah, warisan, sampai tasawuf, semuanya dipandu oleh tulisan Syekh Al-Banjari. Benar-benar meresap ke semua aspek kehidupan. Nah, lini masa ini merangkum perjalanannya dengan baik. Kesultanan ini didirikan tahun 1526. Lalu di tahun 1596 terjadi kontak pertama dengan pedagang Belanda. Sekitar tahun 1772, hukum Islam diresmikan. Tapi, seperti yang sering terjadi, kesuksesan ini menarik perhatian kekuatan Eropa. Puncaknya terjadi di tahun 1857 ketika Belanda ikut campur tangan dalam perang suksesi kerajaan. Dan inilah titik balik yang sangat krusial bagi nasib kesultanan. Jadi, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar kan? Ketika kekuasaan, keyakinan, dan upaya untuk bertahan hidup saling berbenturan, gimana sih takdir sebuah bangsa itu ditempa? Kisah lahirnya Kesultanan Banjar ini nunjukin ke kita bahwa terkadang sebuah kerajaan memang harus runtuh agar sebuah bangsa yang baru bisa lahir.